Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Namun sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita akan mengingatkan apa yang sudah kita pelajari, yaitu bahwa Indonesia terletak di posisi yang strategis, baik secara geografis maupun secara iklim. Nah, oleh sebab itu, banyak terdapat potensi yang ada di wilayah Indonesia. Nah, apa saja potensi yang ada di wilayah Indonesia? Itu ada potensi fisik dan ada potensi sosial. Untuk potensi fisik, banyak terdapat sumber daya alam terkandung di negara kita. Baik itu tambang, ada komoditas pertanian, ada komoditas hutan, kebun, perikanan, dan sebagainya. Nah, untuk potensi sosial itu banyak terdapat keanekaragaman manusia, sosial, dan budaya. Oke, kita lanjut. Berikut adalah karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Wilayah daratan di Indonesia banyak terdapat gunung. Kita kemarin sudah membahasnya juga dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara hingga Sulawesi, banyak terdapat gunung aktif, ya kan? Itu gunung aktif, belum yang gunung yang sudah mati. Terus ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada lembah. Kalau yang di sini adalah lembah di Sumatera Barat, namanya Lembah Harau. Selanjutnya, untuk karakteristik wilayah perairan di Indonesia. Kalian tentu sudah tahu apa saja yang termasuk daerah perairan, ada laut, selat, dan sebagainya. Sudah tahu. Kemudian ini ada perairan Indonesia berdasarkan topografi dasar laut dibedakan menjadi perairan laut dangkal dan perairan laut dalam. Untuk perairan laut dangkal itu sudah ada paparan Sunda dan ada paparan Sahul. Pasti kalian tidak asing lagi. Untuk perairan laut dalam, contohnya Laut Banda dan Laut Sulawesi. Selain paparan dangkal, terdapat bentukan dasar laut di perairan Indonesia. Ada Basin, Palung, Ridge, Rice, Siman. Nah, kalian cari sendiri. Kalian baca sendiri ya. Kita lanjut saja untuk paparan Sunda. Nah, paparan Sunda di mana letaknya? Yaitu di perairan sebelah barat. Di sini ada Pulau Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan. Nah, paparan Sunda itu di antara pulau-pulau ini. Nah, untuk paparan Sahul itu letaknya ada di daerah Indonesia Timur. Di sini di antara Pulau Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Yang selanjutnya, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Ini dimulai sejak pelayaran pada masa zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit oleh Laksamana Cheng Ho. Kemudian pelayaran Portugis Spanyol dan pelayaran VOC pada abad ke-16. Kita harus bersyukur bahwa Indonesia itu sebagai negara yang strategis sehingga dapat menjadi tempat bersinggahnya pelayaran-pelayaran yang ada, jalur pelayaran yang ada di internasional. Sehingga apa? Kita bisa memperoleh pendapatan yang lebih besar seperti devisa, pajak, dan sebagainya. Kemudian, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia sebagai upaya menuju negara poros maritim dunia. Nah, apa saja yang bisa dipersiapkan negara Indonesia untuk menjadi negara poros maritim, yaitu dengan pembangunan-pembangunan yang mengarah pada kemaritiman seperti tol laut. Apa yang dimaksud dengan tol laut? Tol laut adalah kapal laut yang berlayar secara rutin
dan terjadwal yang menghubungkan wilayah Indonesia dari barat sampai timur dan dari utara sampai ke selatan. Nah, oleh sebab itu, pembangunan tol laut ini harus dibuat secara terjadwal. Sehingga apa? Sehingga pelayaran akan sering atau rutin dilakukan. Dengan demikian, pemerataan sumber daya alam yang ada di seluruh Indonesia bisa merata. Oke. Nah, ini dia tol laut yang sudah ada di Indonesia. Nah, tol laut ini harus selalu dikembangkan oleh negara kita. Tentu saja harus memiliki akses yang baik terhadap daratan seperti pelabuhan, terminal, sungai, dan kawasan pesisir. Dengan demikian, pembangunan harus secara menyeluruh, secara holistik. Apa tujuan dari program tol laut Indonesia Dunia? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan semaksimal mungkin kekayaan sumber daya kelautan. Kemudian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sudah tentu tujuan negara kita adalah mensejahterakan masyarakat. Kemudian untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses kota-kota besar, untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak, terutama yang tinggal di daerah terpencil, untuk menekan adanya ketimpangan harga antar pulau, kemudian untuk pemerataan distribusi kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, kita harus mendukung upaya-upaya pemerintah untuk memajukan negara, untuk mensejahterakan masyarakat. Jika negara kita sejahtera, kehidupan kita juga bahagia, sejahtera, damai. Sehingga apa? Sehingga tujuan negara tercapai yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Nah, kita cukupkan sekian pertemuan kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.